Assalamualaikum anak soli dan solihah. Bagaimana? Masih semangat untuk belajar hari ini? Insya Allah masih semangat ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Nah, dengan berdoa, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini, ilmu yang Ustadz atau Ustazah berikan hari ini dapat dipahami dengan mudah dan ilmunya bermanfaat. Amin. Nah, Ustazah yang pimpin doa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Ya, Ustazah mau tanya, siapa di sini yang sudah mandi? Ayo, siapa yang sudah mandi? Kemudian sudah sholat duha? Dan siapa yang sudah sarapan? Mudah-mudahan sudah sarapan semua ya, dan sudah sholat duha sebelum memulai pembelajaran kita hari ini. Ya, penting ya kita setiap pagi harus mandi, kemudian sarapan, dan sholat duha, baru bersiap untuk belajar. Nah, ada yang tahu pembelajaran kita hari ini tentang apa? Ya, hari ini kita belajar tematik tema 2B, subtema 2, pembelajaran 2. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pembelajaran 1. Ya, sekarang kita pembelajaran 2 ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah siswa dapat mengelompokkan keragaman benda di lingkungan sekitar berdasarkan wujudnya dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua adalah siswa dapat mengidentifikasi berbagai sikap yang mematuhi dan tidak mematuhi aturan dengan benar. Nah, siapa yang masih ingat pembelajaran kemarin tentang macam-macam benda? Macam-macam benda itu ada apa saja ya? Ya, ada benda padat, ada benda cair. Nah, selain benda padat dan benda cair, ada benda lainnya ya. Nah, kita langsung ke materinya ya. Di sekitar kita terdapat banyak benda. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat, jika berpindah tempat, ukuran dan bentuk tidak berubah. Ya, jadi kalau benda padat itu mau dia dipindahkan di tempat apapun, dia bentuknya tidak akan berubah. Kemudian benda cair, jika berpindah tempat, ukuran dan bentuknya berubah. Ya, kalau benda cair dia dipindah di tempat apapun, dia akan mengikuti bentuk wadahnya. Dia akan berubah bentuk. Misalkan air yang dimasukkan ke dalam botol, maka bentuk air akan seperti botol. Kemudian dimasukkan lagi ke dalam gelas, maka air akan mengikuti bentuk gelas. Benda yang terakhir adalah benda gas. Jika berpindah tempat, maka dia akan memenuhi ruang. Ya, gas jika berpindah tempat dia akan memenuhi ruang. Misalkan udara yang ditiupkan ke dalam balon, maka udara itu akan memenuhi ruang di dalam balon. Kita langsung lihat contohnya ya. Ya, berikut contoh benda padat. Ada kursi, ada piring, dan yang lain-lainnya ya. Kemudian contoh benda cair, yaitu
Iya, air ya. Selain air ada sirup, ada minyak. Semua itu benda cair ya. Kemudian yang terakhir ada benda gas. Contohnya adalah gas atau udara yang di dalam balon. Kemudian contoh yang kedua adalah gas, tabung gas ya. Iya, di dalamnya itu ada gas. Nah, ayo kita berdiskusi. Ustazah bacakan ya, simak baik-baik. Deli sangat senang hari ini. Deli bermain ke rumah Mary. Sebelum bermain, Deli pamit kepada ibunya. Ibu berpesan kepada Deli agar tidak pulang terlalu sore. Pesan ibu Deli adalah aturan. Deli mematuhi aturan tersebut. Setelah sampai di rumah Mary, mereka bermain bersama. Ketika bermain ke rumah teman, ada aturannya. Ya, jadi kalau kita bermain di rumah teman, tidak boleh sembarangan ya. Ada aturannya. Nah, contoh aturan bermain di rumah teman. Coba perhatikan baik-baik ya. Yang pertama ada saat bermain harus rukun. Iya, kalau bermain kita harus rukun. Tidak boleh saling marah, apalagi berkelahi ya. Itu tidak boleh. Kemudian contoh yang kedua, saling meminjamkan mainan. Nah, ketika kita mempunyai mainan dan teman kita juga punya mainan, kita harus saling meminjamkan. Contoh yang terakhir yaitu merapikan mainan setelah digunakan. Jadi, setelah kita bermain, kita harus merapikannya kembali. Tidak boleh dibiarkan berserakan begitu saja mainan kita. Jadi, kita harus merapikan kembali ya mainannya, supaya rumah menjadi rapi dan bersih kembali. Nah, materi pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini ya. Tugas anak soli dan soliha yaitu carilah 2 contoh benda padat yang ada di sekitarmu dan tuliskan manfaatnya ya. Oke, terima kasih soli soliha. Nah, Ustazah berpesan kepada anak soli dan soliha. Setiap hari ya Ustazah berpesan seperti ini. Jangan lupa sholat 5 waktunya, jangan sampai ketinggalan. Kemudian sholat duha. Ya, sholat duha ya, jangan lupa. Kemudian mengajinya, jangan pernah ditinggalkan ya, nak. Iya, kita harus tetap mengaji. Kemudian rajin membaca, minimal membaca setengah halaman. Oke. Siap ya dilaksanakan? Insya Allah. Nah, sebelum Ustazah menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama menutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.